듣고 있나요? 나의 이 모든 얘기를 그댈 향한 내 깊은 진심을 매일 그리움 속에 그대를 불러보지만 닿을 수 없는 마음을 나도 이젠 알 것 같아요. 내 안에 그대를 놓을 수 없네요. 애써도 그게 잘 안 돼요. 마음과 반대로 밀어내려 할수록 이토록 더 아파지네요. 듣고 있나요? 나의 이 모든 얘기를 그댈 향한 내 깊은 진심을 매일 그리워. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridhonya, sehingga kami dari kelompok Korea Utara masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas kami, yaitu mata kuliah Hukum Tata Negara, yaitu mempresentasikan atau memaparkan mengenai sejarah dan konstitusi Korea Utara. Sejarah Korea Utara dimulai saat Jepang menyerah di akhir Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1945, sehingga membuat perpisahan antara Korea di garis 38. Nah, Uni Soviet menduduki bagian utara, sedangkan Amerika Serikat menduduki bagian selatan. Uni Soviet dan Amerika Serikat gagal untuk mencapai kesepakatan menyatukan kembali negara tersebut, dan pada tahun 1948 kedua negara mendirikan dua pemerintahan yang terpisah. Uni Soviet membentuk Republik Demokratik Rakyat Korea, sementara Barat membentuk Republik Korea, yang mana keduanya saling mengklaim sebagai pemerintahan yang resmi yang berdaulat atas seluruh wilayah Korea. Nah, pada tahun 1950 saat Perang Korea pecah, pemisahan garis di paralel utara ke-38 diganti menjadi zona demilitarisasi Korea. Ketegangan antara kedua pihak tersebut berlanjut. Kim Il-sung memimpin Korea hingga akhir hidupnya, yaitu pada tahun 1994. Ia membangun budaya pemujaan individu atas dasar prinsip jas. Putra Kim Il-sung, Kim Jong-il, menjadi penerusnya, dan kekuasaan tersebut masih diteruskan hingga putranya Kim Jong-un. Korea Utara mendapat perhatian internasional atas program misi nuklirnya, yaitu pada tahun 2018. Kim Jong-un membuat usul perdamaian antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Baiklah, selanjutnya sejarah Korea Utara sebelum pemisahan akan dipresentasikan atau dipaparkan oleh rekan saya, Saudara Yoyok Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuli atas waktu yang diberikan kepada saya tentang subbagian sebelum pemisahan di Korea Utara. Baik, saya akan memulainya. Pada tahun 1910 hingga akhir Perang Dunia Kedua, Korea berada di bawah jajahan Jepang. Pada masa tersebut, kebanyakan penduduk Korea berprofesi sebagai petani. Pada tahun 1930-an, Jepang membangun pertambangan bendungan hidroelektrik dan pabrik manufaktur di utara Korea dan Manchuria. Warga kelas pekerja Korea meningkat drastis dan banyak penduduk yang pindah bekerja di Manchuria. Sebagai dampak, 65% industri berat Korea berlokasi di utara dan hanya 37% yang digunakan sebagai agrikultur. Pergerakan melawan pendudukan imperialisme kolonial Jepang meningkat, yang dipimpin oleh pimpinan gerilya komunis Kim Il-sung.
Korea bagian utara mendapat lebih sedikit paparan budaya barat, terutama terhadap masuknya agama sejak kehadiran para misionaris pada akhir abad ke-19. Barat Laut Korea dan Pyongyang sangat kuat dengan kekristenan, hingga Pyongyang dijuluki sebagai Yerusalem dari timur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk pemaparan selanjutnya tentang pemisahan Korea akan disampaikan oleh Saudara Samsul Rijal. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membahas mengenai pemisahan Korea. Melalui konferensi Tehran pada November 1943 dan konferensi Yalta pada 1945, Uni Soviet berjanji untuk bergabung dengan sekutunya pada Perang Pasifik di hari kemenangan di Eropa dalam waktu 3 bulan. Pada 8 Agustus 1945, Uni Soviet mendeklarasikan perang terhadap Jepang. Pasukan Soviet bergerak cepat dan pemerintahan Amerika Serikat khawatir Soviet akan menduduki seluruh Korea. Pada 10 Agustus 1945, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk mengajukan garis 38 sebagai garis pemisah antara area yang dikuasai oleh Soviet di utara dan area yang dikuasai oleh Amerika Serikat di bagian selatan. Pemisahan dipilih karena akan menempatkan Seoul di bawah kontrol Amerika. Secara mengejutkan bagi Amerika Serikat, Soviet menerima tawaran tersebut. Persetujuan dituangkan dalam Perintah Umum Nomor 1, disetujui pada 17 Agustus 1945. Atas penyerahnya Jepang, pemisahan menempatkan 16 juta warga Korea dalam zona Amerika dan 9 juta di zona Soviet. Tentara Soviet memulai pendaratan amfibi di Korea pada 14 Agustus dan segera mengambil alih wilayah timur laut. Pada 16 Agustus, mereka mendarat di Wonsan. Pada 24 Agustus, pasukan merah berhasil mencapai Pyongyang. Tentara Amerika Serikat tidak sampai di selatan hingga 8 September. Pada 19 September, Kim Il-sung dan 66 pasukan tentara merah lainnya tiba di Wonsan. Mereka bertarung dengan Jepang di Manchuria pada 1930-an, namun tinggal di Uni Soviet, dan berlatih dengan pasukan merah hingga 1941. Pada 14 Oktober, Soviet memperkenalkan Kim kepada warga Korea Utara sebagai pahlawan gerilya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai masalah pemisahan Korea. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Winardi Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan dari Saudara Samsul Rijal. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemisahan Korea. Jadi pada Desember 1945 di konferensi Moskow, Uni Soviet setuju pada proposal AS mengenai wilayah perwalian atas Korea hingga 5 tahun. Kebanyakan warga Korea menghendaki kemerdekaan dengan segera, tetapi Kim dan kelompok komunis lainnya mendukung ide wilayah perwalian tersebut dengan tekanan dari pemerintahan Uni Soviet. Shomensik menentang proposal tersebut saat rapat umum pada 4 Januari 1946 dan menghilang dalam tahanan rumah pada 8 Februari 1949. Komite Rakyat Destrukturisasi yang didominasi oleh komunis. Sistem politik Korea Utara dibangun atas prinsip sentralisasi, sementara konstitusi Korea Utara secara resmi menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya ada batas pada kebangsaan berekspresi dan pemerintah secara erat mengawasi kehidupan warga Korea Utara. Konstitusi mendefiniasi DPRK sebagai kedikatoran demokrasi rakyat di bawah kepemimpinan Partai Buruh Korea. Partai yang berkuasa adalah Partai Buruh Korea atau WPK. WPK telah berkuasa sejak pembentuknya pada tahun 1948. 2. Partai politik kecil juga ada tetapi terikat secara hukum untuk menerima peran putusan WPK. Pemilihan hanya terjadi pada calon tunggal dengan calon secara efektif dipilih terlebih dahulu oleh WPK. Kim Il-sung memerintahkan negara ini dari 1949 sampai kematiannya pada Juli 1949.
1994. Memegang kantor Sekretaris Jenderal WPK dari 1949 hingga 1994. Demikian dari penjelasan saya. Penjelasan saya akan dilanjutkan oleh Saudara Haryoko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberi kesempatan untuk membahas mengenai pemisahan Korea. Dia digantikan oleh putranya Kim Jong-il sejak muda. Kim telah ditunjuk untuk menjadi penerus ayahnya sejak 1980-an. Membawanya 3 tahun untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dia ditunjuk mengisi posisi lama ayahnya sebagai sekretaris jenderal pada tahun 1997 dan pada tahun 1998 menjadi ketua Komisi Pertahanan Nasional yang memberinya kekuasaan atas angkatan bersenjata. Konstitusi diubah untuk membuat ketua MDC sebagai posisi tertinggi di negara. Pada saat yang sama, posisi presiden dihapus dari konstitusi dan Kim Il-sung dijadikan presiden abadi republik. Untuk menghormati dirinya, untuk selamanya kebanyakan analis percaya bahwa gelar tersebut menjadi produk kultus dari kepribadian yang dikembangkan selama hidupnya. Dunia Barat umumnya memandang Korea Utara sebagai pemerintah setelah secara resmi menggantikan semua referensi untuk Marxisme, Leninisme, dan konstitusi mereka dengan konsep yang dikembangkan secara lokal dari JOS atau kemandirian. Dalam beberapa tahun terakhir telah ada penekanan besar pada Songun atau filosofi militer pertama. Semua referensi untuk komunisme telah dihapus dari konstitusi Korea Utara pada tahun 2009. Dalam konstitusi tersebut terdapat pembukaan dan batang tubuh atau terdiri dari pembukaan dan batang tubuh, di mana dalam pembukaannya digambarkan bahwa Korea Utara memiliki nama resmi Republik Demokratik Rakyat Korea sebagai negara sosialis JUSE atau negara sosialis mandiri, di mana JUSE sendiri merupakan gagasan revolusioner dari Kim Il-sung yang berdalil bahwa manusia menguasai takdirnya dan rakyat Korea Utara adalah penguasa revolusi dan pembangunan. Dan bila rakyat menjadi kuat dan mandiri, bangsa akan memperoleh sosialisme yang lebih nyata. Sehingga bisa dikatakan Korea Utara mengadopsi ideologi sosialisme yang merupakan varian dari Marxisme dan Leninisme. Sementara pada batang tubuhnya, secara ringkasnya disebutkan bahwa konstitusi Korea Utara dijelaskan bahwa Korea Utara memiliki bentuk negara republik, di mana negara dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang terdiri dari buruh, tani, tentara, yang direpresentasikan oleh wakil-wakilnya di Majelis Tertinggi Rakyat dan Majelis Provinsi Rakyat, di mana wakil-wakil tersebut dipilih langsung oleh rakyat. Dan sistem politik Korea Utara dibangun di atas prinsip sentralisasi demokratis, yakni keputusan politik dicapai melalui pemungutan suara yang mengikat. Atau dapat dikatakan Korea Utara mengadopsi sistem pemerintahan parlementer, di mana kepala negaranya merupakan pemimpin tertinggi partai yang disimbolkan sebagai pekerja yang menjadi tuan dari segalanya, sementara perdana menterinya dipilih secara tidak langsung melalui pemilihan di Majelis Tertinggi Rakyat. Adapun Majelis Tertinggi Rakyat dan Majelis Provinsi Rakyat dipilih dengan pemilu secara langsung dan secara rahasia untuk masa jabatan 5 tahun. Sementara dalam upaya untuk mengamandemen atau mengubah konstitusi tersebut, untuk diketahui bahwa konstitusi Korea Utara tersebut sudah diubah sebanyak 7 kali, di mana konstitusi tersebut dapat diubah melalui persetujuan lebih dari 2/3 dari jumlah total deputi di Majelis Rakyat Tertinggi. Dan sejak diadopsinya itu, konstitusi tersebut telah diubah
pada tahun 92, 98, 2009, 2010, 2012, 2013, 2016, dan 2 kali pada tahun 2019. Amandemen terhadap Konstitusi Korea Utara biasanya dianggap sebagai konstitusi yang sama sekali baru, karena sejauh mana perubahan yang dilakukan pada dokumen asli. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. 추억까지도 바랄게 너와의 기억도 남지 못하게 더는 다가갈 수 없어 내게 이런 마음이 너무 두려워 너의 기억 모두 가져가줘 다 지워줘 Don't for me 너를 떠날 수밖에 나의 두 눈을 감으며 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어 꿈이라면 깨어났으면 제발 정말 네가 나의 운명인걸까 Falling you 운명처럼 나를 falling 넌 나를 부르네 calling 헤어나올 수 없어 제발 hold me 내 인연의 끈이 넌지 기다린 네가 맞는지 가슴이 먼저 왜 내려앉는지 내 마음속 깊은 곳에 네가 사는지 내 안에 숨겨왔던 진실 나의 두 눈을